Sodom dan Gomora. Kota ini terletak di lembah Yordan yang indah, di mana sejauh mata memandang akan melihat keindahan dan kesuburan tanah, terbukti dengan hasil tanah yang luar biasa, baik pohon palem, pohon anggur, pohon zaitun, dan berbagai macam pohon-pohon yang menghasilkan buah yang terbaik. Bahkan bunga-bunga yang indah harum semerbak di mana-mana sepanjang tahun. Ketika memandang ladang, akan melihat gandum yang sudah menguning, siap untuk dipanen. Bahkan kawanan domba serta berbagai macam ternak memenuhi bukit-bukit yang indah. Ketika berada melihat kota ini, maka orang-orang yang ada di situ akan merasa bangga, akan merasa puas, akan merasa betah tinggal di tempat itu. Selain daripada keindahan, disuguhkan suatu pemandangan di mana orang-orang yang hidup di tempat ini dikuasai dengan kehidupan pesta pora. Setiap hari pesta, setiap hari melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan hati. Karena kemalasan dan kekayaan telah mengeraskan hati manusia yang hidup pada zaman itu. Mereka belum pernah merasa kekurangan. Mereka hanya bekerja sedikit, tetapi hasil tanah itu sangat banyak. Sehingga mereka suka akan kepelisiran dan kemewahan. Ketika ada waktu senggang, mereka akan selalu hidup dengan memanjakan hawa nafsu mereka. Di kota Sodom terdapat pesta pora, kepelesiran di mana-mana, bahkan mabuk-mabukan yang tentunya berakibat tindakan kekerasan dan lain-lain. Sehingga nafsu-nafsu yang paling jahat dan paling kejam dibiarkan oleh mereka yang hidup pada zaman itu. Mereka bertindak suka hati dan perbuatan-perbuatan mereka cenderung jahat dan kejam. Sehingga bagaimana kita membaca dalam kitab Kejadian di pasal 19, bagaimana murka Allah menjadi bagian dari kota Sodom dan Gomora. Pada waktu Lot pindah di kota Sodom, kejahatannya belum terlalu merajalela. Masih diberikan kesempatan, kiranya keluarga Lot bisa menjadi pancaran terang, bersinar di tengah-tengah kegelapan moral yang ada pada saat itu. Tetapi dengan berlalunya waktu, Lot dan keluarganya mulai membiasakan diri dengan orang-orang yang hidup di tempat itu. Dengan kerja keras bertahun-tahun, Lot sudah mulai bangga dengan kehidupan keluarganya yang mewah dan mulai nyaman dengan keadaan-keadaan di sekitar. Tetapi keadaan itu bukanlah keadaan yang diinginkan sesungguhnya oleh Lot. Kenapa? Kita tahu ceritanya. Menjelang malam terakhir orang-orang yang hidup di kota Sodom, ada 2 orang asing masuk mendekati gerbang kota itu. Tidak ada orang-orang yang menyadari bahwa 2 orang ini adalah pesuruh-pesuruh yang berkuasa untuk melaksanakan hukuman. Saking jahat dan bejatnya orang-orang yang hidup pada zaman itu. Mereka hanya acuh-acuh saja. Dan di antara sekian banyak, begitu banyak orang, ada 1 orang yang menunjukkan perhatian yang lebih terhadap kedua orang asing ini, yaitu Lot. Ketika dia melihat 2 orang asing dengan sopan santun, dengan keramahan, seperti yang dibiasakan dalam kehidupan dari Lot, ketika ia juga bersama dengan Abraham yang dia sudah teladani hidup untuk menjamu orang lain, hidup dengan penuh keramah tamahan, dan dia mengajak kedua orang asing untuk datang ke rumahnya bermalam. Kedua orang asing ini tidak langsung menerima. Pertama mereka menolak, bisa jadi untuk melihat bagaimana keseriusan dari Lot sendiri. Dan kedua orang asing ini mengatakan seolah-olah mereka tidak tahu apa yang terjadi di kota ini karena mereka akan bermalam di tanah lapang. Disinilah inisiatif dari Lot terjadi. Dia mendesak mereka untuk datang ke tempatnya. Ketika mereka masuk berdiam
di kediaman dari Lot. Orang-orang semua laki-laki di kota itu mengepung tempat itu. Saking kebejatan moral, dan berbagai macam penyimpangan seksual yang ada, mereka meminta Lot untuk memberikan kepada seluruh laki-laki penduduk Sodom ini, kedua orang asing ini. Lot dengan penuh keramahan, dia masih menyebut saudara-saudara. Dia akan memberikan kedua anaknya yang masih gadis kepada seluruh penduduk kota Sodom, asal jangan diapa-apakan kedua tamu ini. Tetapi sangat marah dan geramlah warga Sodom. Di saat seperti itu, kedua orang asing ini bertindak cepat. Akhirnya semua mata para laki-laki itu buta, tidak melihat. Dan kita tahu kedua orang asing ini adalah kedua malaikat yang Tuhan suruh. Mereka mendesak Lot dan keluarganya untuk segera meninggalkan kota itu, karena kota itu akan segera dimusnahkan. Ketika Lot berbicara dengan kedua bakal menantunya, karena dia memiliki kedua anak perempuan dan ada dua bakal calon menantunya, tetapi mereka menolak untuk meninggalkan kota Sodom dengan berbagai macam kemewahan dan pemanjaan diri. Singkat cerita, Lot tidak bisa membawa hartanya jeripayanya selama ini. Dia ditarik karena berlambat-lambat oleh malaikat, tangannya, tangan istrinya, tangan kedua anaknya, untuk meninggalkan kota itu, lari sejauh mungkin. Dan istri Lot, karena dia mengingat akan hartanya, akan kekayaannya, dan hatinya sudah terpaut di kota itu, sudah diamarkan terlebih dahulu untuk jangan menengok ke belakang. Tetapi istri Lot menengok ke belakang, dan pada akhirnya dia menjadi tiang garam. Melalui peristiwa Lot, keluarganya, dan Sodom dan Gomora yang dimusnahkan, ini merupakan suatu amaran bagi kita yang hidup pada saat ini. Jangan biarkan kepelesiran dunia, hawa nafsu, dan berbagai macam ketertarikan dunia membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi marilah kita selalu datang kepada Tuhan. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan melalui doa, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, melalui komunikasi kita dengan Tuhan. Sehingga apa yang menimpa Sodom dan Gomora tidak menimpa kehidupan kita, tetapi kita mau datang merubah sikap kita, diperbaharui hari demi hari. Dalam nama Yesus, amin.